Selamat siang saudara-saudara PWILS dimanapun Anda berada. Lihat ya, terpanjang 400 meter, bersama foto-foto pahlawan. Terpanjang di Cianjur, langsung ke lapang buat acara hari H. Tuh. Seberapa meter itu Pak? 400 meter lebihnya. Tuh. Tidak ada satupun Khabib Yaman yang ikut kerja bakti. Tidak ada satupun foto klan Ba'alawi yang jadi di sini. Lihat Basuki Rahmat, Ignatius, Muhammad Hatta, sampai ke sana pokoknya semua pahlawan dipasang. Itu PWILS. Luar biasa saudara-saudaraku, kita semua sudah melihat cuplikan video bersama saudara-saudara kami, tepatnya dari Desa Cinta Asih, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oh, keren. Jadi sepanjang jalan itu dihias dengan kayak dinding itu, bendera merah putih sepanjang 400 meter lebih saudara-saudaraku. Dan di tiap tiang-tiangnya itu, di tengah-tengahnya itu terpampang foto pahlawan nasional kita yang punya jasa besar memerdekakan Republik Indonesia. Wow. Dan yang tak kalah menarik, tidak ada satupun foto Khabib yang terpampang sepanjang 400 meter lebih itu. Wow, keren ini. Berarti apa? Memang benar, Khabib itu bisanya ngaku-ngaku sebagai pahlawan tanpa bisa membuktikan. Termasuk pengakuannya selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, itu pun tanpa dasar, tanpa adanya bukti. Ya, jadi cuma pribumi Nusantara yang mempunyai kepedulian. Ini sebagai bentuk syukur kami yakin untuk mengisi, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ya, tepatnya di Desa Cinta Asih, ini menghias jalan dengan bendera merah putih sepanjang 400 meter lebih, dan terpampang foto-foto pahlawan nasional kita. Kalau kita objektif ya, kayak dulu sewaktu kita sekolah, di ruang-ruang kelas kita terpampang foto-foto pahlawan nasional, mulai dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Robert Walter Munginsidi, Jenderal Ahmad Yani, dan seterusnya banyak. Tidak ada satupun Khabib, saudara-saudaraku. Cuma hari ini saja mereka mungkin merasa para Khabib ini sudah mampu, terus berani memproklamirkan diri sebagai pahlawan. Wah. Tapi alhamdulillah banyak saudara-saudara kami yang tercerahkan, tercerdaskan, sehingga mereka tidak mampu lagi membuktikannya. Ya karena memang tidak ada buktinya. Terus apa yang dibuktikan? Pengakuan hanya sebatas pengakuan, kan gitu kan. Sehingga mereka bisanya cuma marah-marah, tebar pesona, terus ancam-mengancam, caci maki, hasut, fitnah. Bisanya kan begitu kan. Ya golongan kaum-kaum double ya seperti itu. Luar biasa. Jadi ini luar biasa ini. Edukasi yang
dicanangkan oleh saudara-saudara kami yang ada di Cianjur ini betul-betul luar biasa. Musngirun memberitahukan pesan moralnya itu kan. Kalau di Andong Boyolali itu bikin mural ya, di situ itu betapa bahayanya doktrinnya Kapito Bolowi yang di situ itu membelokkan sejarah bangsa, semuanya diarahkan menuju klan mereka. Katanya yang bikin merah putih Kabib, yang memerdekakan Indonesia Kabib, bahkan tuanku Imam Bonjol itu masih seturunan dengan sang Imam Jumbo bin Syihab atau bin Syahab. Bahkan Pangeran Diponegoro pun tak luput dari penghabiban mereka. Ini, aduh, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Ketika kita waktu kecil tidak ada satupun Kabib yang dipajang, ini membuktikan bahwa mereka itu bukan pahlawan. Nah, ngapain dipajang? Justru yang terekam dalam jejak sejarahnya itu Usman bin Yahya itu kan sebagai jongosnya kolonial Belanda menjadi mufti Batavia, kan jelas itu. Nah, kok hari ini mereka memproklamirkan diri sebagai pahlawan. Pahlawan kesiangan ya. Nah ini. Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ini sudah sadar bahwa yang berjasa besar adalah para leluhur kita yang berani meneteskan darah untuk memerdekakan kita. Ini sebagai bentuk syukur saudara-saudara kami yang ada di Cianjur membentangkan bendera merah putih, sangsaka merah putih sepanjang 400 meter lebih. Bisa dibayangkan biayanya berapa? Luar biasa ini. Terus setiap tiangnya itu terpampang foto-foto pahlawan nasional kita. Ini anak-anak kita harus kita beri edukasi bahwa yang berjasa besar adalah para leluhur kita Nusantara, pahlawan-pahlawan kita, bukan Kapito Bolowi. Mereka bisanya itu ngaku-ngaku, ya kan, mengaku yang menyebarkan Islam, padahal Wali Songo yang menjadi pahlawan nasional, yang bikin merah putih, wah. Terus yang mendirikan NU, semuanya diklaim, diakuisi oleh mereka. Ini kan kelihatan banget genetika mereka. Gawan bayi mereka itu tukang ngaku-ngaku. Kita terus-menerus memberikan edukasi, pencerahan. Pendistorsian sejarah adalah musuh kita bersama. Ketika mereka bikin sejarah palsu ala mereka, terus diarahkan menuju kepada klan mereka. Kalau hari ini kita diam, ya kan, diam di zona aman dan nyaman, apakah kita tidak sayang kepada generasi muda kita ketika dicekoki oleh sejarah-sejarah bohong buatan mereka yang menyesatkan itu? Dan ini sangat berbahaya untuk bangsa dan bernegara kita untuk masa yang akan datang. Ketika yang berjasa besar itu adalah golongan mereka, terus diperkuat dengan bukti-bukti banyaknya makam palsu bertebaran seantero Nusantara. Generasi muda kita itu ibarat kerbau yang dicokok hidungnya, ditarik ke sana kemari. Ini tugas kita bersama, waktunya kita bangkit. HUT RI yang ke-80 tahun ini harus kita gunakan momen kebangkitan Nusantara, kebangkitan pribumi untuk melawan hegemoni, melawan mereka yang berupaya untuk mendistorsi sejarah bangsa dan bernegara kita, diarahkan menuju mereka. Ini tugas kita bersama. Terus siapa kalau bukan kita? Pertanyaannya seperti itu. Semangat buat saudara-saudara kami yang ada di Cianjur yang membentangkan bendera merah putih di atas jalan sepanjang 400 meter, terus terpampang foto-foto pahlawan nasional kita. Merdeka, 80 tahun Indonesia merdeka. Kita harus bangkit, saudara-saudaraku.